Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3986-3988. Dev menyaksikan Lydia bermain dengan cakram formasi. Meskipun tekniknya masih belum matang, tidak ada yang salah dengan operasinya. Dan cakram formasi ini memang sangat kuat. Saat cakram formasi diaktifkan, seolah-olah ada tirai cahaya yang jatuh dari langit, lalu cahayanya menyebar, menampakkan formasi tersembunyi di sekitarnya, dan membentuk celah. Di sekitar celah tersebut, ada banyak energi spiritual yang mengalir, dan energi spiritual ini digunakan untuk menyatukan kembali formasi. Oke, kita bisa masuk dengan tenang. Lydia menyimpan cakram formasi dan masuk melalui celah. Melihat ini, Dev juga berjalan di sepanjang celah tersebut. Setelah beberapa saat, celah tersebut perlahan menutup kembali, dan kemudian seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat formasi yang tumpang tindih, Dev memiliki senyuman di wajahnya. Formasi ini diberikan kepada Lydia oleh Penatua Cui, tetapi formasi di sini juga dibuat untuk mengelabui orang lain. Dan kebetulan cakram formasi ini dapat dengan mudah mematahkan formasi tersebut, dan tidak akan menyebabkan kerusakan pada formasi. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa Penatua Cui melakukannya dengan sengaja. Dari sudut pandang ini, Penatua Cui juga mencintai pemimpin sekte lama, tetapi dia tidak bisa secara terang-terangan memihak. Bagaimana? Cakram formasi ini sangat kuat, kan? Aku juga secara tidak sengaja menemukan bahwa cakram formasi dapat menembus formasi ini. Ada banyak formasi di belakangmu. Jangan berlarian. Ikuti aku dari dekat, kata Lydia kepada Dev. Oke, kakak perempuan. Setelah Dev mengatakan itu, dia bergerak tepat di belakang Lydia dan hampir menempelkan tubuhnya ke punggung Lydia. Mereka hampir saling berpelukan. Apa yang kamu lakukan? Lydia tertegun dan berbalik menatap Dev. Kakak senior, bukankah kamu memintaku untuk mengikutimu dari dekat? Aku khawatir aku terlalu jauh darimu dan aku akan mendapat masalah jika tidak sengaja menyentuh formasi itu. Dev menjelaskan dengan cepat. Meskipun begitu, tidak perlu menempel padaku secara langsung. Kamu hampir memelukku. Menjauhlah dariku. Lydia memutar matanya ke arah Dev. Dev mengangguk dengan cepat, berpura-pura menjadi pemula yang bodoh dan membiarkan Lydia memerintahkannya. Jika berdasarkan kendali dan pemahamannya tentang formasi, Penatua Cui bahkan lebih rendah dari Dev. Dev dapat melihat formasi ini secara sekilas. Namun, Dev tidak memiliki cara untuk memasuki formasi secara diam-diam, dia hanya bisa mengandalkan penghancuran formasi. Melihat Dev begitu patuh, Lydia berbalik dengan puas dan diam-diam terus bergerak maju. Dan ketika mereka sampai di sebuah gapura, mereka melihat 4 penjaga berdiri tegak dari kejauhan. Melihat para penjaga ini, Dev berbisik, kakak senior, ada orang yang menjaga di sini, bagaimana kita bisa masuk? Jangan khawatir, aku punya cara. Kata Lydia sambil mengeluarkan 2 pelat tembaga yang hanya ada seukuran telapak tangan. Dan formasi penyembunyian terukir di pelat tembaga. Aku memiliki 2 pelat formasi penyembunyian di sini. Aku akan memberi tahumu cara menggunakannya nanti, dan kemudian kamu dapat menyembunyikan tubuhmu dan masuk. Jangan panik. Jika kamu mengungkapkan keberadaanmu dalam sekejap, kamu akan ketahuan oleh lawan. Jika ini terjadi, jika kamu tertangkap, itu akan merepotkan, dan aku tidak bisa datang ke sini secara diam-diam lagi. Lydia memperingatkan Dev. Apakah ini juga yang diberikan Penatua Cui padamu? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Iya, Lydia mengangguk. Aku sering keluar bermain dengan pelat formasi penyembunyian ini. Banyak orang yang belum pernah melihatku dan mengira aku tinggal di mansion sepanjang waktu. Maka aku tidak akan mati lemas. Mengambil alih cakram dan pelat formasi tersembunyi, Dev menjadi semakin yakin bahwa Penatua Cui berasal dari kelompok pengikut pemimpin sekte lama, atau setidaknya dia condong ke arah kelompok pengikut pemimpin sekte lama. Jika tidak, mengapa Lydia harus diberikan begitu banyak formasi? Meskipun cakram formasi ini tidak terlalu canggih, di tempat seperti dunia surga dan manusia, setiap cakram formasi sangatlah mahal. Bahkan sesuatu yang sederhana seperti transmisi suara giok tidak ternilai harganya, apalagi cakram formasi. Lydia mengajari Dev langkah demi langkah cara menggunakan pelat formasi. Ini benar-benar praktis. Lydia meraih tangan Dev dan menjelaskan sedikit demi sedikit, termasuk cara memasukkan auranya ke dalam formasi. Lydia mengajar dengan sangat hati-hati, dan Dev juga belajar dengan sangat serius.
Bagaimana? Lydia bertanya setelah mengajar beberapa saat. Yah, ini sangat halus dan licin. Dev tidak bisa tidak mengaguminya. Sangat halus dan licin. Lydia tertegun, apa maksudmu? Oh, aku akan mempelajarinya. Reaksi Dev sangat bagus. Faktanya, Dev tidak belajar sama sekali, tapi terus merasakan perasaan yang dibawa oleh tangan kecil lembut Lydia. Pelajari saja, aku di sini, jangan gugup. Sikap Lydia terhadap Dev telah meningkat pesat. Setidaknya malam ini, Dev sangat patuh, dan bahkan memuji Lydia atas apa yang dia suka dengar, yang membuat Lydia jelas memiliki kesan yang lebih baik terhadap Dev. Baiklah, merupakan kehormatan bagiku untuk dilindungi oleh kakak senior Lydia. Bahkan jika aku mati, jika aku bisa mati dalam pelukan kakak senior Lydia, aku akan puas. Lidahmu sangat fasih. Lydia tersenyum, lalu mengaktifkan platformasi dan bersembunyi. Dev bergoyang dan dengan cepat menghilang. Dia tidak memerlukan platformasi sama sekali. Platformasi yang diberikan oleh Penatua Cui benar-benar tidak sebagus formasi Dev sendiri. Lydia dengan hati-hati memimpin Dev melewati celah, dan kemudian terus bergerak maju. Setelah melewati dua formasi lagi, Lydia melambat. Dev juga menyesalkan bahwa tempat di mana pemimpin sekte lama di penjara terlalu ketat, bahkan lebih ketat daripada penjara. Kakak, apakah kita sudah sampai? Dev bertanya dengan suara rendah. Belum, kita bisa melihat bahwa ayahku melewati jalan ini, tapi formasi di sini terlalu ketat. Ini terdiri dari beberapa formasi yang ditumpang tindih satu sama lain. Dan ada dua formasi di dalamnya, yang dibeli oleh Yarden dengan banyak uang. Formasinya tidak diatur oleh Penatua Cui. Kata Lydia dengan sedikit cemberut. Ketika Dev mendengar ini, dia menyadari bahwa Yarden tidak terlalu mempercayai Penatua Cui. Dia juga waspada terhadap kecenderungan Penatua Cui untuk berpihak kepada pemimpin sekte lama. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak bisa membuka formasi, bagaimana kita bisa masuk? Tanya Dev. Dev meliriknya dan menemukan bahwa beberapa formasi ditumpangkan, dan sebenarnya ada dua formasi pembunuhan, yang bukan formasi pertahanan. Tampaknya Yarden ingin membunuh siapapun yang menyelinap masuk dan mendekati pemimpin sekte lama. Seseorang yang ingin menyelinap ke sini pastilah orang-orang dari kelompok pengikut pemimpin sekte lama, jadi meskipun orang-orang ini terbunuh, Yarden tidak akan rugi banyak, sebaliknya, itu akan sangat membantu. Diperkirakan kedua formasi pembunuhan ini adalah formasi yang dibeli Yarden dengan banyak uang. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi Penatua Cui untuk membuat formasi pembunuhan seperti itu. Aku akan menghubungi ayahku. Dia bisa membantu membuka formasi sihir dari dalam. Lalu kita bisa bertemu. Formasi ini mencegah orang untuk menyelinap masuk, tapi tidak mencegah orang di dalam untuk membukanya. Setelah ayahku membukanya, dia akan memberitahuku cara masuk, dan kami selalu bertemu seperti ini. Kata Lydia. Bukankah pemimpin sekte lama itu gila? Dev berkata dengan heran. Ayahku hanya menjadi gila sesekali, tidak setiap saat. Terlebih lagi. Ayahku mengatakan bahwa penyakitnya mungkin disebabkan oleh seseorang yang meracuninya, tetapi dia sendiri tidak dapat menemukan penyebabnya dan tidak memiliki bukti. Lydia menjelaskan dengan santai. Lalu bagaimana caramu menghubungi pemimpin sekte lama? Formasi ini memblokir transmisi suara, dan bahkan aura pun tidak dapat menembusnya. Dev tidak mengerti bagaimana Lydia biasa menghubungi pemimpin sekte lama. Lydia mengeluarkan sebuah sachet dan mengocoknya di depan Dev. Sachet ini berisi abu rambut ayahku yang terbakar. Selama aku menggunakan sachet ini, aku dapat berkomunikasi dengan ayahku. Aku bisa menggunakannya, tapi tidak ada gunanya jika orang lain yang mendapatkannya. Lagi pula, penggunanya harus mempunyai hubungan darah. Setelah mengatakan itu, Lydia mulai menutup matanya dan memasukkan kesadaran spiritualnya ke dalam sachet, berharap untuk berkomunikasi dengan master sekte lama. Namun setelah menunggu lama, Lydia tetap tidak bereaksi, dan banyak keringat dingin di dahinya. Ketika Dev melihat pemandangan ini, dia menamparkan bahu Lydia, dan ledakan kekuatan spiritual menembus tubuh Lydia. Lydia menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya dengan wajah pucat. Apa yang kamu lakukan? Seluruh kesadaranmu memancar. Apakah kamu mencari kematian? Dev berteriak pada Lydia. Lydia benar-benar memancarkan seluruh kesadarannya. Untungnya, Dev menyadarinya tepat waktu dan membantu Lydia mendapatkan kembali kesadarannya. Jika kesadarannya tidak dapat kembali, Lydia bisa menjadi orang gila dan bahkan mati. Kenapa aku tidak bisa merasakan ayahku sama sekali? Aku tidak bisa merasakannya lagi. Lydia mengerutkan kening dan berkata dengan gugup.
Mungkinkah pemimpin sekte lama itu sedang kambuh penyakit gilanya, jadi dia tidak bisa berkomunikasi denganmu secara telepati? Kata Dev. Mustahil, meskipun ayahku sakit, aku masih bisa merasakan kehadirannya, dan dia bisa meresponku. Tapi kali ini, aku tidak merasakan aura ayahku. Lydia tampak gugup, dengan pandangan di matanya. Mungkinkah pemimpin sekte lama telah dipindahkan dan tidak ada lagi di sini? Kata Dev lagi. Tidak mungkin. Ini adalah tempat paling ketat di seluruh sekte api ungu. Yarden tidak akan memindahkan ayahku. Apakah sesuatu terjadi pada ayahku? Apakah mereka telah membunuhnya? Lydia menjadi sangat cemas dan berpikir untuk menghancurkan formasi itu dengan paksa. Kakak senior, jangan impulsif. Jika kamu dengan paksa menerobos formasi, kamu tidak hanya tidak akan bisa melihat pemimpin sekte lama, kamu mungkin akan ketahuan dan dibawa pergi. Dev menghentikan Lydia dan berkata, "Jangan khawatir, aku sudah terukur." Setelah Lydia mengatakan itu, dia membuka bungkusnya dan menelan semua abu di dalamnya. Dev tertegun, kakak senior, apa yang akan kamu lakukan? Jangan biarkan pikiranmu mengembara. Siapa yang akan membiarkan pikiranku mengembara? Lydia memelototi Dev, ayahku mengatakan bahwa di dalam sachet ini, selain bisa berkomunikasi dengan jiwanya, aku juga bisa menelan abunya saat aku dalam bahaya. Lalu aku bisa mendapatkan kekuatan ayahku. Selama aku bisa mendapatkan kekuatan ayahku, itu akan mudah untuk menerobos formasi ini. Selain itu, aku masih memiliki cakram formasi Penatua Cui di tanganku, bagaimana ini bisa dilakukan? Dan setelah Lydia menelan abunya, auranya berubah banyak. Jangan ikuti aku lagi. Aku khawatir aku tidak akan bisa kembali kali ini. Sebaiknya kamu kembali dengan patuh. Jika aku bertemu ayahku, aku akan bertanya padanya tentang niatanmu. Jika kita masih punya kesempatan untuk bertemu, aku akan memberitahumu. Lydia meminta Dev pergi. Bagaimanapun, itu sangat berisiko. Dia tidak ingin Dev mengambil risiko bersamanya. Kakak senior, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku bisa meninggalkanmu sendirian? Sekarang kita di sini, meskipun kita adalah belalang di atas tali, bahkan jika aku mati, aku akan mati bersama kakak perempuan. Bersama-sama dengan kakak senior, aku akan mati tanpa penyesalan. Kata Dev dengan wajah lurus. Lydia memandang Dev dan sangat tersentuh olehnya. Lydia belum pernah merasakan perhatian seperti itu sebelumnya. Meski banyak pria yang mengejarnya dan terus mengatakan mereka menyukainya. Tapi tidak ada pria yang rela mati demi dia. Adik laki-laki, terima kasih, aku tidak akan membiarkanmu mati. Lydia meraih tangan Dev, lalu menarik Dev perlahan ke dalam formasi. Dev memegang tangan Lydia, merasakan betapa bahagia perasaannya. Namun, Dev hanya ingin menghancurkan formasi dengan Lydia, bukan karena dia benar-benar mengejar Lydia. Dia hanya takut sesuatu akan terjadi pada pemimpin sekte lama, karena jika itu terjadi kepada siapa lagi dia akan mempelajari teknik penggabungan api. Bersambung.